Halo, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ferris Channel kali ini akan menceritakan sebuah film thriller yang berjudul The Roommate. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswi bernama Sarah yang mempunyai teman sekamar bernama Rebecca yang ternyata punya maksud tersembunyi. Bagaimana cerita selengkapnya? Ayo kita langsung saja ke alur ceritanya ya guys. Film yang mengambil latar belakang sebuah universitas di Los Angeles, di mana ada seorang mahasiswi cantik bernama Sarah yang merupakan mahasiswi baru di kampus tersebut. Sarah memilih untuk tinggal di asrama yang satu kamarnya memiliki 2 tempat tidur. Di hari pertama, dia mengenal seorang mahasiswi bernama Tracy yang kebetulan kamarnya berada di lantai yang sama. Malam itu Tracy mengajak Sarah ke sebuah pesta yang diadakan oleh senior mereka. Saat di pesta, Sarah berkenalan dengan mahasiswa senior yang bernama Stephen. Obrolan Sarah dan Stephen pun terhenti karena harus membawa Tracy kembali ke asrama karena saat itu Tracy sudah mabuk berat. Di saat itu, Sarah dan Stephen pun sudah saling menyukai. Saat Sarah masuk ke kamarnya, ternyata sudah ada orang di kamarnya dan ternyata itu adalah Rebecca, teman sekamarnya. Keesokan harinya, Sarah menerima telepon dari mantan pacarnya yang bernama Jason. Saat itu Sarah mengatakan kepada Rebecca kalau dia dan Jason memilih putus karena tidak dapat berhubungan jarak jauh. Karena Jason kuliah di kota lain. Setelah di kamar asrama, Rebecca melihat-lihat gambar desain milik Sarah. Rebecca memuji dengan bakat Sarah di dunia fashion. Tapi di saat Sarah ingin melihat karya Rebecca, Rebecca buru-buru mengambil buku gambarnya. Keesokan harinya, Sarah memperkenalkan Rebecca kepada Tracy. Tracy berusaha bersikap ramah menyapa Rebecca, namun Rebecca membalasnya dengan sikap yang tidak bersahabat. Saat malam tiba, Tracy mengajak mereka ke sebuah klub malam. Sarah pun menerima ajakan itu tetapi tidak berlaku dengan Rebecca karena Rebecca tidak menyukai kehidupan malam. Saat di klub itu, Tracy sudah asik dengan seorang pria, meninggalkan Sarah sendirian. Hingga dini hari, Sarah tidak menemukan Tracy lagi. Karena takut pulang sendiri, akhirnya Sarah menelpon Rebecca. Dan setelah Rebecca menemui Sarah, Sarah menceritakan kalau Tracy telah meninggalkannya di klub malam itu. Hal itu membuat Rebecca makin kesal dengan Tracy. Rebecca pun mengatakan kalau besok ia akan mengajak Sarah ke tempat yang lebih cocok untuk dikunjungi. Keesokan harinya, Rebecca mengajak Sarah ke sebuah galeri lukisan. Di sana Rebecca memperlihatkan sebuah lukisan yang sangat ia kagumi. Tapi Sarah malah menganggap kalau lukisan itu sedikit menakutkan. Namun, karena untuk menghargai Rebecca, Sarah pura-pura mengatakan kalau ia juga menyukai lukisan itu. Lalu, Rebecca mengatakan kalau baru kali ini ia menemukan seseorang yang sepaham dengannya. Lalu Rebecca bertanya tentang tato Sarah yang bertuliskan nama Emily. Sarah mengatakan kalau itu adalah nama mendiang kakaknya yang meninggal saat Sarah berusia 9 tahun. Mendengar itu, Rebecca mengatakan kalau Sarah merindukan sosok seorang saudari. Rebecca mengatakan kalau Sarah boleh menganggapnya sebagai saudaranya. Kebetulan, Rebecca juga tidak mempunyai saudara. Di sore harinya, saat Rebecca sendirian di kamar, ia melihat ada kalung milik Sarah. Lalu, Rebecca pun memakainya. Sementara itu, saat perjalanan pulang dari olahraga, Sarah menemukan seekor anak kucing. Sarah pun memutuskan untuk membawanya pulang. Sesampai di asrama, Sarah memperlihatkan kucing itu kepada Rebecca. Rebecca pun tidak keberatan dengan kehadiran anak kucing itu. Lalu, mereka menamakan kucing itu Cuddle. Lalu Sarah melihat Rebecca yang memakai kalungnya. Sarah ini keberatan kalau Rebecca memakainya.
Lalu Sarah mengatakan kalau Rebecca boleh meminjam apa saja kecuali kalung itu karena itu adalah peninggalan dari Emily, kakaknya. Sepulang bekerja di sebuah restoran, Sarah didatangi Tracy. Tracy meminta maaf karena telah meninggalkannya waktu di klub malam. Awalnya Sarah gak kesal, tetapi karena Tracy meminta maaf dengan tulus, akhirnya Sarah pun memaafkannya. Di saat itu Rebecca yang melihatnya sangat kesal karena Rebecca menganggap Tracy ini dapat memberikan pengaruh buruk buat Sarah. Untuk mencegah Sarah pergi ke klub malam lagi, Rebecca pun mengajak Sarah ke galeri lukisan. Sarah yang melihat ada 2 tiket masuk ke galeri lukisan merasa tidak enak. Sarah pun mengatakan kalau ia akan membatalkan acaranya demi Rebecca. Saat tengah malam, Tracy terbangun karena ia merasa lapar. Dan saat ia keluar kamar, betapa kagetnya ia melihat Rebecca yang sedang duduk di depan kamarnya. Tracy yang merasa aneh pun bertanya kepada Rebecca mengapa duduk di depan kamar. Tapi Rebecca tidak menjawab, malah menatap Tracy dengan tajam. Keesokan harinya, Tracy menceritakan perilaku aneh Rebecca itu. Lalu Tracy berpesan kepada Sarah untuk lebih berhati-hati dengan Rebecca karena sepertinya Rebecca ini sedikit aneh. Dan saat itu ternyata Rebecca memperhatikan mereka dari kejauhan. Malam harinya, saat Tracy sedang mandi, tiba-tiba saja ada yang memadamkan lampu. Sambil kesal, Tracy mencari siapa pelakunya, namun ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Tak lama lampu menyala kembali dan Tracy melanjutkan mandinya. Tiba-tiba Rebecca muncul langsung mencekiknya dari belakang. Lalu Rebecca mengatakan kalau Tracy hanya memberikan pengaruh buruk ke Sarah. Rebecca meminta Tracy menjauh dari Sarah. Beberapa saat kemudian Rebecca cemas karena Sarah belum juga pulang sampai selarut malam itu. Ia mencoba menelpon tetapi Sarah tidak menjawab panggilannya. Dan saat tengah malam ternyata Sarah pulang bersama Stephen. Saat itu Rebecca terlihat kesal melihat Sarah yang baru pulang sampai selarut malam itu. Keesokan harinya Rebecca mengatakan kalau ia sangat mengkhawatirkan Sarah. Lalu Sarah dengan sedikit kesal mengatakan kalau dia bukan anak kecil lagi dan sikap protektif Rebecca dianggapnya sangat berlebihan. Sarah lalu meninggalkannya dan kemudian menemui Stephen. Dari kejauhan Rebecca terus memperhatikan kemesraan mereka. Setelah jam kuliah selesai, Sarah menghampiri Tracy dan menanyakan mengapa Tracy tidak tinggal di asrama lagi. Tracy tidak berani mengatakan alasan sebenarnya dan buru-buru pergi setelah melihat Rebecca berjalan mendekati mereka. Di malam harinya, Sarah kembali menemui Stephen. Setelah mereka berjalan-jalan, lalu mereka melanjutkan acara di kosan Stephen. Sarah sangat khawatir karena Rebecca belum pulang, apalagi beberapa pesannya tidak dibalas Sarah. Lalu Rebecca mencoba menelpon Sarah, ternyata ponsel Sarah ditinggal di lacinya. Saat subuh, Sarah baru pulang dan ia pun kaget, ternyata Rebecca masih menunggunya. Bersama dengan itu tiba-tiba Kadel melompat dan berlari keluar kamar. Salah seorang penghuni asrama lalu menangkapnya. Lalu mengatakan kalau di asrama dilarang membawa binatang peliharaan ke kamar. Lalu Sarah meminta bantuan saudaranya yang bernama Irene untuk menitip Kadel di apartemennya. Namun Irene mengatakan kalau saat ini ia jarang di rumah. Lalu Irene menawarkan Sarah untuk tinggal di apartemennya saja karena ada kamar kosong. Sarah tentu saja menerima tawaran itu. Perihal kepindahannya lalu disampaikan kepada Rebecca. Rebecca kelihatan tidak suka mendengarnya, apalagi ia melihat kedekatan Sarah dengan Irene. Dia khawatir kalau Sarah akan meninggalkannya. Rebecca mencoba menahan Sarah, tetapi Sarah tetap bersikeras untuk tinggal di apartemen Irene.
Saat Sarah bekerja, Rebecca membawa kadel ke ruang laundry, lalu memasukkan kadel ke dalam mesin cuci dan membiarkan mesinnya menyala. Setelah itu ia memukul-mukul wajahnya dan menyayat perutnya. Lalu ia mengatakan kepada Sarah kalau kadel menghilang dan sudah mencarinya sampai-sampai ia dibegal oleh seorang preman. Sarah yang mendengarnya lantas merasa prihatin dan kasihan kepada Rebecca, sehingga Sarah membatalkan niatnya untuk pindah dari asrama. Keesokan harinya, Sarah mencoba untuk melupakan kejadian itu. Rebecca tidak henti-hentinya menyalahkan dirinya. Sarah mengatakan kalau sekarang ia sudah ikhlas dengan kepergian kadel. Setelah selesai kuliah, Sarah diminta untuk ke ruang dosennya yang bernama Pak Robert. Pak Robert mengatakan kalau Sarah memiliki bakat dan akan menjadi seorang desainer yang sukses. Lalu Pak Robert mengatakan kalau ia dapat membantu Sarah untuk mendapatkan beasiswa. Sarah sangat senang mendengarnya, tetapi rupanya kebaikan Pak Robert ini tentunya ada udang di balik bakwan. Tiba-tiba saja Pak Robert mencium Sarah dan mengatakan kalau semua bisa diatur. Lalu Sarah yang kesal dengan niat busuk Pak Robert langsung pergi meninggalkannya. Kemudian Sarah menceritakan kejadian itu kepada Rebecca. Lalu Rebecca mengucapkan terima kasih karena Sarah memberitahukan tentang hal itu. Lalu setelah semua mahasiswa pulang, Rebecca mendatangi ruangan Pak Robert. Tentu saja Pak Robert tidak mengenalnya karena Rebecca bukan anak jurusan fashion design. Rebecca mengatakan kalau ia diminta orang tuanya untuk masuk jurusan fashion design. Tetapi Pak Robert mengatakan kalau ia tidak bisa menerima mahasiswa di pertengahan. Rebecca terus memohon dan akhirnya Pak Robert mengajukan sebuah syarat, yaitu Rebecca harus menciumnya. Dengan terpaksa Rebecca mencium Pak Robert dan tentu saja Pak Robert tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan ternyata tanpa sepengetahuan Pak Robert, Rebecca telah merekam semua pembicaraan mereka. Lalu Rebecca mengancam akan memviralkan rekaman tersebut. Keesokan harinya, Sarah menceritakan kepada Rebecca kalau Pak Robert sudah digantikan oleh dosen yang baru. Rebecca tidak menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di balik itu. Yang terpenting baginya sekarang, Sarah dapat kuliah dengan tenang. Saat weekend, Rebecca mengajak Sarah untuk berkunjung ke rumahnya. Dan saat itu Sarah mengetahui kalau Rebecca dari keluarga kaya. Kedatangan mereka disambut dengan ramah oleh orang tua Rebecca. Saat di kamar Rebecca, Sarah melihat ada lukisan seorang wanita. Lalu Sarah menanyakannya dan Rebecca menjawab kalau itu hanyalah tugas di sekolahnya dulu. Esok paginya, Sarah merasa heran dengan pertanyaan ibunya Rebecca yang menanyakan apakah Rebecca rutin mengkonsumsi obatnya. Di saat bersamaan, Rebecca pun turun dari kamarnya. Ibu Rebecca tidak berani melanjutkan obrolannya. Kemudian mereka pun mengunjungi sebuah kafe dan di sana Sarah merasa aneh ketika melihat beberapa wanita yang tidak menyukai dengan keberadaan Rebecca. Sarah juga melihat salah satu wanita itu mirip dengan lukisan yang ada di kamar Rebecca. Lalu Rebecca mendekati wanita itu yang ternyata bernama Julia. Lalu Rebecca juga memperkenalkan Sarah. Tetapi Julia menanggapinya dengan wajah yang tidak suka. Lalu Julia berdiri dan mengatakan kepada Rebecca kalau ia tidak pernah menganggap Rebecca sebagai temannya. Hal itu tentu membuat Rebecca kaget mendengarnya. Lalu Sarah mengajak Rebecca pergi dari sana. Hari berikutnya mereka kembali ke kampus.
Sebelum berangkat, Rebecca meninggalkan buku catatannya dan di saat Sarah akan membuka buku itu, ternyata Rebecca kembali lagi lalu mengambilnya. Setelah Rebecca pergi, Sarah membongkar laci Rebecca dan menemukan sebotol obat yang ada label nama Rebecca. Lalu Sarah yang penasaran bersama Stephen mencari info mengenai obat tersebut. Ternyata obat itu adalah untuk gangguan kejiwaan bipolar, yaitu suatu gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati. Penderita ini bisa merasa sangat bahagia, kemudian berubah menjadi sangat sedih. Untuk mengurangi kambuhnya gejala itu, penderita harus rutin mengonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter atau menjalani psikoterapi. Sarah berpikir sepertinya Rebecca ini tidak pernah mengonsumsi obatnya lagi. Lalu Sarah pun akhirnya berpikir untuk mulai menjauhi Rebecca. Keesokan harinya, Sarah mendatangi apartemen Irene, tetapi rupanya Irene sedang keluar kota dan tak ada pilihan lain. Sarah akhirnya kembali ke asrama. Sesampai di asrama, Rebecca meminta Sarah menemaninya ke studio tato, dan Rebecca mengatakan kalau ia baru saja mendapatkan inspirasi untuk tatonya. Kemudian mereka pun pergi ke studio tato, dan tak lama kemudian Rebecca memperlihatkan tatonya yang baru itu. Ternyata tatonya bertuliskan nama Emily. Sarah menanggapinya dengan kesal dan menganggap perilaku Rebecca yang semakin aneh. Kini Sarah sudah tidak bisa menunggu lagi. Dia langsung mengemasi barang-barangnya untuk pindah ke kosan Stephen sementara waktu. Rebecca menatap kepergian Sarah dengan wajah yang sangat sedih dan terpukul. Setelah sampai di kosan Stephen, ternyata Sarah tidak sengaja membawa buku Rebecca. Dan di dalam buku itu terdapat sketsa wajah Julia, wanita yang pernah Sarah lihat di kafe. Keesokan harinya, Jason mendatangi asrama Sarah. Lalu Jason menelpon Sarah, namun Sarah tidak mau menerima panggilannya. Akhirnya Jason berinisiatif untuk mendatangi kamar Sarah. Sementara di kamar terlihat Rebecca yang sangat terguncang setelah kepergian Sarah. Lalu Jason menulis surat dengan menyertakan alamat tempatnya menginap. Lalu Jason memasukkan surat itu melalui bawah pintu kamar Sarah. Rebecca yang melihat itu pun segera mengambilnya. Kemudian Rebecca mengecat rambutnya menjadi hitam, lalu memakai kalung dan parfum milik Sarah. Lalu ia pergi ke tempat Jason menginap. Dengan mencuri Mastercard dari seorang cleaning service, ia pun berhasil masuk ke kamar Jason. Jason yang setengah tidur mengira kalau ia didatangi Sarah. Dan saat mereka sedang asoy-geboy, Sarah pun menusuk Jason dengan pisau hingga Jason tewas di tempat. Malam berikutnya, pulang kuliah, Sarah menerima pesan dari Irene. Lalu Sarah meminta Stephen menyusulnya ke apartemen Irene karena saat itu Irene mengatakan sangat membutuhkan bantuannya. Tapi setelah sampai di sana, Sarah kaget melihat Irene yang terikat di tempat tidurnya. Dan tiba-tiba saja Rebecca muncul dan menodongkan pistol ke Sarah. Sarah berusaha menenangkan Rebecca, tetapi Rebecca rupanya sudah terlanjur sakit hati. Dia menyalahkan Sarah atas semua yang telah terjadi. Lalu Rebecca mengakui semua yang telah ia perbuat, mulai dari kepergian Tracy, kepindahan Pak Robert hingga kematian Jason. Itu semua dia lakukan demi melindungi Sarah dari hal yang buruk karena ia sangat menyayangi Sarah. Lalu Rebecca membekap wajah Irene berencana untuk membunuhnya. Rebecca mengatakan kalau sahabat Sarah adalah dirinya seorang. Sarah mencoba menghentikannya, tetapi Rebecca malah memukulnya. Sarah mencoba melakukan perlawanan dan saat itu Sarah berhasil merebut dan melempar pistol itu keluar kamar. Dan di saat Rebecca keluar untuk mencari pistolnya, Sarah langsung mengunci kamar apartemen itu.
Sarah mencoba menelpon 911 tapi ternyata sambungan telepon sudah diputus oleh Rebecca. Lalu Irene menyuruh Sarah untuk kabur melalui jendela. Rebecca berusaha mendobrak pintu dan berteriak meminta Sarah membukanya. Rebecca berteriak mengatakan kalau ia sangat mencintai Sarah dan ingin menjadi kekasihnya. Setelah itu, Rebecca akhirnya menemukan pistolnya dan berhasil menembak handle pintu, dan di saat bersamaan Stephen pun datang langsung menghempaskan tangan Rebecca. Peluru sempat menyasar ke jendela dan menyebabkan Sarah nyaris terjatuh ke bawah. Lalu Stephen memukul Rebecca dan berusaha menolong Sarah. Tak lama Rebecca pun bangun lagi, kemudian memukul kepala Stephen sehingga Stephen pun pingsan. Setelah itu, Rebecca membantu Sarah untuk naik ke kamar. Kemudian Sarah berhasil mengambil pistol dan mengarahkan pistol itu ke Rebecca. Tetapi Rebecca terus mendekati Sarah karena Rebecca yakin kalau Sarah tidak akan tega menembaknya. Dan Sarah pun menarik pelatuk pistol itu, tetapi sayangnya pelurunya kosong. Rebecca menatap Sarah dengan perasaan kecewa karena ia tak percaya Sarah tega akan membunuhnya. Lalu Rebecca pun meluapkan kemarahannya dengan menyerang Sarah dengan bertubi-tubi. Sarah mencoba meraih benda apa saja di dekatnya untuk memukul Rebecca. Hingga akhirnya Sarah berhasil meraih sebilah pisau lalu menusuk Rebecca berkali-kali. Hingga akhirnya Rebecca pun ambruk tewas seketika. Lalu Sarah mencabut kalung Emily yang ada di leher Rebecca. Film ini diakhiri dengan kembalinya Sarah ke asrama. Kehidupannya kini kembali tenang seperti sebelumnya. Dan film ini pun berakhir. Nah, jadi sebenarnya saat masih SMA, Rebecca ini terobsesi dengan Julia. Tetapi karna Julia ini mengacukannya, jadi Rebecca memutuskan setelah lulus SMA, ia kuliah di luar kota. Dan saat bertemu dengan Sarah, ia merasakan hal yang sama yang dulu ia rasakan kepada Julia. Sarah menyambut baik Rebecca dan bersahabat dengannya tanpa mengetahui kalau Rebecca ini ingin menjadi kekasihnya. Karena itulah Rebecca selalu cemburu dengan kedekatan Sarah bersama orang lain. Sehingga ia pun menjadi sangat protektif kepada Sarah. Nah, sekian dulu alur cerita kali ini. Bagaimana pendapat kamu tentang film ini? Ketik di kolom komentar ya. Saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.